Mengapa Kapolri terkesan merendahkan posisi petani? Kapolri Jenderal Listio Sigit menceritakan dirinya pernah ditawari untuk menjadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak Ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Satria Unggul Wicaksana mengatakan wacana penempatan Polri di bawah kementerian, baik Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, maupun Kementerian Khusus bukan gagasan tanpa dasar karena wacana itu muncul sebagai bagian dari usul dan rekomendasi tim reformasi kepolisian yang dibentuk dalam situasi krisis kepercayaan publik terhadap Polri menyusul berbagai tragedi kekerasan dan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat. Rekomendasi ini lahir dalam konteks runtuhnya kepercayaan publik terhadap kepolisian, jadi tidak bisa dipandang sebagai upaya mendowngrade institusi. Kedua, Satria memberikan perbandingan dengan praktek berbagai negara demokratis yang lain. Kepolisian Singapura berada di bawah Ministry of Home Affairs, sangat efisien dalam menjaga ketertiban publik. Selain itu, hal serupa juga berlaku di Malaysia dengan Royal Malaysia Police, Inggris di bawah Home Office dengan konsep policing by consent, serta Prancis, Jerman, Norwegia, dan sejumlah negara Eropa lainnya yang menempatkan kepolisian di bawah kementerian terkait urusan dalam negeri atau kehakiman. Praktek-praktek tersebut justru menegaskan bahwa kepolisian benar-benar berfungsi sebagai alat negara yang bekerja dalam koridor perlindungan hak-hak asasi manusia, bukan sebagai kekuatan super yang sulit dikontrol, katanya. Ketiga, masih menurut Satria, penempatan Polri di bawah kementerian menurutnya bukan bentuk pelemahan institusi, melainkan upaya memaksimalkan fungsi dan kewenangan agar tidak melampaui batas. Menurutnya, selama ini problem kepolisian di Indonesia muncul karena konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar, termasuk dalam konteks politik praktis. Dalam pemilu 2024 misalnya, muncul istilah Partai Coklat, Parcok, yang menunjukkan betapa krusial dan kuatnya peran Polri dalam suksesi politik nasional. Ini menunjukkan adanya superpower yang perlu dibatasi, ucapnya. Satria menjelaskan jika mengutip ada gium klasik Lord Acton, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely, maka reformasi kepolisian harus dijalankan secara serius dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa reformasi ABRI pasca reformasi 1998 belum sepenuhnya tuntas, terutama dalam menghilangkan watak militerisme dan kekerasan yang kini justru diwarisi oleh institusi kepolisian. Jika tidak ada kontrol struktural yang kuat, kepolisian berpotensi menjadi institusi yang arogan, sulit diawasi, dan rawan melakukan pelanggaran HAM. Dampaknya bukan hanya pada tata kelola negara, tetapi juga pada normalisasi kekerasan oleh aparat, tegasnya. Keempat, dalam kesempatan itu Satria juga menyayangkan pernyataan Listio Sigit Prabowo Kapolri yang menyebut lebih memilih menjadi petani dibandingkan Polri jika berada di bawah kementerian. Menurutnya pernyataan itu tidak sekedar ekspresi kekecewaan saja, tetapi mengandung makna simbolik yang problematis. Secara verbal, pernyataan itu berpotensi melecehkan profesi petani sebagai pekerjaan yang dianggap tidak terpandang. Padahal petani adalah tulang punggung ketahanan pangan dan memiliki posisi terhormat dalam struktur sosial, ucapnya. Satria menilai narasi tersebut justru membangun kontradiksi argumen yang memperlihatkan sikap resistensi Kapolri terhadap wacana reformasi struktural kepolisian. Ini bukan sekedar ekspresi personal, tetapi tantangan yang disampaikan ke ruang publik terkait keengganan institusi Polri berada di bawah mekanisme pengawasan kementerian, pungkasnya. Di dalam Islam, khalifah adalah pemimpin tertinggi, membawakan 4 bidang. 1. Fungsi keamanan dalam negeri, di mana Departemen Keamanan Dalam Negeri dipimpin Mudir Al-Amni Al-Dakhili, di bawahnya ada polisi atau surtoh. Yang kedua, fungsi pertahanan negara dinamakan Departemen Perang yang dipimpin Amirul Jihad, di bawahnya ada tentara. Dan yang ketiga, Departemen Perindustrian, dan yang keempat, Departemen Hubungan Luar Negeri. Semuanya untuk memastikan penerapan syariah Islam kafah terlaksana secara sempurna, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk menyebarkan dakwah Islam dan jihad fi sabilillah. Faham sampai di sini? Salam melek politik.